Bab 2191, bertarung dan memasuki makam abadi gemuruh. Guntur bergemuruh tanpa henti. Zombie abadi matahari raksasa menghembuskan sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Konstelasi bintang yang mulia abadi memancarkan cahaya bintang yang indah. Jurus-jurus mematikan Fang Yuan menyelimuti medan perang. Dunia berguncang seperti panekuk besar, gunung-gunung dan sungai-sungai terus hancur total. Di medan perang seperti itu, 3 dunia besar menjadi makanan di atas talenan. Fang Yuan menghembuskan napas dengan acuh tak acuh, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar seperti gumpalan awan, menghalangi cahaya bintang. Dia kemudian mendorong dengan tangannya saat jurus mematikan lainnya melesat keluar seperti angin suci yang meraung seperti naga atau harimau. Fang Yuan tidak dapat melakukan apapun lebih dari itu dalam pertempuran. Dia memiliki terlalu banyak tanda dao, jurus-jurus mematikannya juga terlalu kuat. Dia hanya bisa memilih yang terlemah di antara mereka untuk digunakan. Faktanya, meskipun pertarungan antara ketiganya dipenuhi dengan ledakan, zombie abadi matahari raksasa dan konstelasi bintang yang mulia abadi juga seperti Fang Yuan, mereka menahan diri. Ini bukan domain primordial. Mereka dapat menunjukkan keahlian mereka sepenuhnya di domain primordial, tetapi ini adalah lapisan ke-8. Formasi Crazy Demon masih membutuhkan dunia-dunia besar untuk bertindak sebagai petunjuk dan bahan bakar. Jika tempat ini dihancurkan, itu pasti akan memicu tindakan pembalasan Limitless Demon Venerable. Tetapi itu tidak masalah, kita hanya perlu menahan Star Constellation Immortal Venerable. Fang Yuan senang menerima hasil ini. Baik dia dan Immortal Zombie Giant Sun tertunda dalam formasi Crazy Demon, yang mengakibatkan kemenangan pengadilan surgawi dalam pertarungan antara dunia-dunia besar. Dengan kembalinya mereka sekarang, perubahan lain muncul dalam situasi pertempuran secara keseluruhan. Fang Yuan dan Immortal Zombie Giant Sun bergandengan tangan untuk menghalangi Star Constellation Immortal Venerable, sementara Zhan Budu dan yang lainnya melakukan serangan balik. Gelombang Qi melonjak saat Demon Immortal Qi Jue merajalela di medan perang. Bayangan hantu Silen yang rusak muncul di atas kepalanya, menghadapi Seven Fiendis Primeval Monarch dan Sabi Nineti Five sekali lagi. Sabi Nineti Five meraung ke langit saat menyerbu ke dalam pertempuran. Jurus pembunuh abadi, CC. Demon Immortal Qi Jue sudah siap, segera menggunakan metode terkuatnya. Jurus pembunuh jalur Qi milik Sabi Nineti Five diserap oleh Silen, meningkatkan fondasi Qi Jue milik Demon Immortal. Sabi Nineti Five sangat ketakutan, dan mundur dengan cepat. Jika bukan karena Silen yang rusak dan hanya tersisa 30%, bahkan beberapa bagian tubuh Sabi Nineti Five akan dilahap. Senior, izinkan aku membantumu. Pada saat yang genting, sebuah rumah Gu Immortal berbentuk batu nisan terbang mendekat. Itu adalah Gu Yue Fang Zheng di Demon Judgment Board. Jurus pembunuh abadi, Blood Extraction Light. Pilar cahaya darah merah menembus langit dan melesat ke arah Demon Immortal Qi Jue. Jika bukan karena silen milikku yang rusak dan hanya tersisa 30%, Demon Immortal Qi Jue terbang menjauh, menghindari serangan besar ini. Tepat pada saat ini, dinding Qi tiba-tiba menyebar dan tampaknya menghubungkan langit dan bumi, itu menekan Gu Immortal pengadilan surgawi. Leluhur laut Qi telah bergerak. Ada juga domain surga dan bumi yang terpencil di atas kepalanya, itu adalah Hulen. Menggunakan Hulen sebagai intinya, berbagai jurus pembunuh jalur Qi-nya memiliki kekuatan tak terbatas dan luas yang tak tertandingi. Jurus pembunuh dinding Qi awalnya hanya terbatas untuk bertahan, tetapi leluhur laut Qi melakukan yang sebaliknya, menyebarkannya untuk menjebak musuh. Bahkan Demon Immortal Qi Jue terkejut dengan kekuatan seperti itu. Dia melirik Hulen beberapa kali secara khusus, berkomentar dalam hati, benar-benar domain surga dan bumi yang terpencil yang sebanding dengan Silen. Hanya saja Silen pandai menyerap, sedangkan Hulen terspesialisasi dalam melepaskan. Jika kedua tanah dikumpulkan dan digunakan bersama dalam sirkulasi lengkap. Boom boom boom. Di sisi lain, Zhan Budu mengenakan jubah merah darah dan bergerak seperti kilatan petir merah. Kemanapun dia pergi, para dewa Gu pengadilan surgawi dipukuli dengan parah. King Chou sudah terbunuh oleh peningkatan Hu leluhur laut Qi, bahkan jika dihidupkan kembali, ia perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama di kota Kaisar Ilahi, dan tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran untuk jangka waktu ini. Tanpa King Chou dan fakta bahwa Star Constellation Immortal Venerable tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, Zhan Budu yang besar sekali lagi menjadi sakit kepala bagi pengadilan surgawi.
Zan Budu merobek langit, mendekati Duke Mei. Duke Mei, hati-hati. Duke Tong berteriak sambil bergegas dari jauh. Duke Mei berteriak dengan marah, Junior, jangan sombong. Dia mengaktifkan metode terkuatnya, alis dan rambutnya berkibar dan tumbuh puluhan kaki panjangnya. Rambutnya yang seputih salju bisa menjadi keras dan lembut, digunakan untuk menyerang dan bertahan. Serangkaian gerakan yang terampil bahkan melumpuhkan Zan Budu yang menyerang dengan ganas. Zan Budu hanya merasa bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Kekuatannya yang ganas dialihkan dan dihilangkan, itu sangat menyesakkan. Dia segera membuka mulutnya dan meraung, kilat kuning meletus dari raungannya, menghancurkan rambut yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya seperti ranting kering. Bagian dari transformasi kebebasan yang tidak lengkap adalah transformasi burung kuning yang melesat seperti guntur. Jurus ini adalah metode yang ganas dan kuat yang menembakkan petir kuning. Kekuatannya diperbesar beberapa kali lipat di tangan Zan Budu. Zan Budu menerobos rintangan dan tiba di hadapan Adipati Mei, langsung meninju ke depan. Jurus pamungkas Adipati Mei hancur, serangan balik menyebabkan dia memperlihatkan kelemahan. Dia menghindar sedetik kemudian saat pukulan itu menghancurkan kepalanya seperti semangka, isi otaknya berceceran di mana-mana. Adipati Mei tewas tetapi lubang hantunya yang berisi semua jenis cacinggu, esensi abadi, dan batu esensi abadi terbang menuju kuburan abadi. Zan Budu mencoba menangkapnya tetapi lubang hantu itu melewati telapak tangannya seperti ilusi. Melihat Adipati Mei sekarat tepat di hadapannya, Adipati Tong berteriak dengan marah, "Iblis, kau akan membayar dengan nyawamu." Otot-ototnya yang menonjol dan bersinar dengan kilau kuningan menghujani pukulan demi pukulan. Setiap pukulan menembus penghalang suara dan memiliki momentum yang mengerikan. Zan Budu tertawa terbahak-bahak, "Serang aku." Dia menyerang langsung dan melawan Adipati Tong dalam pertarungan jarak dekat tanpa menghindar. Pukulan dan tendangan silih berganti, Zan Budu hanya menyerang tanpa bertahan. Pukulan Adipati Tong mengenai tubuhnya, rasa sakitnya membuat Zan Budu menyerang lebih liar lagi. Tak lama kemudian, Adipati Tong tak mampu bertahan dan jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Para dewagu pengadilan surgawi bergegas untuk membantunya, menggunakan berbagai jurus mematikan untuk menyerang Zan Budu. Gerakan Zan Budu langsung melambat saat ia diserang oleh petir, tombak emas, dan sebagainya. Tubuhnya yang kekar sedikit bergetar, ia menahan semuanya dan meraih tangan Adipati Tong. "Kau tidak bisa lari." Zan Budu tertawa jahat, mengerahkan kekuatan. Di tangannya, krek, lengan Adipati Tong yang besar dan kasar patah total. Adipati Tong berteriak kesakitan, kakinya menendang seperti cambuk, menciptakan bayangan kaki yang tak terhitung jumlahnya yang menenggelamkan Zan Budu. Mata Zan Budu bersinar dengan cahaya yang ganas saat ia meninju dada Adipati Tong. Kedua dewa mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyerang satu sama lain, darah dan daging berceceran di mana-mana. Adipati Tong menendang kedua bahu Zan Budu berulang kali, leher dan wajah Zan Budu berubah menjadi ungu karena kekurangan aliran darah. Sementara tulang rusuknya hancur, jantungnya yang tidak memiliki perlindungan juga dihancurkan oleh Zan Budu. Jantung Adipati Tong hancur, tetapi dia masih meraung dan terus menyerang. Zan Budu menyeringai jahat, dia mengulurkan tangannya seperti beruang dan mencengkeram kepala Adipati Tong. Zan Budu menekan dengan ganas. Pertama, dia menekan ibu jarinya ke mata Duke Tong, meremas bola mata sampai pecah. Tak lama kemudian, dengan suara retakan yang keras, kepala Duke Tong pecah berkeping-keping. Akhirnya, Zan Budu mengepalkan jari-jarinya, menghancurkan otak Duke Tong, wajahnya, dan kepala yang hancur itu bersama-sama. Baru saat itulah serangan Duke Tong berhenti, tubuhnya jatuh sementara lubang hantu miliknya terbang menjauh dengan gua abadi miliknya. Tatapan Zan Budu ganas saat dia mengikuti lubang hantu tersebut, tatapannya mendarat di kuburan abadi. Tepat saat dia hendak menyerbu ke kuburan abadi, sebuah rumah gua abadi terbang dan menghalangi jalannya. Kota Kaisar Ilahi. Zan Budu menunjukkan ekspresi serius, dia sedikit menahan momentumnya yang tak kenal takut. Bagaimanapun, kota Kaisar Ilahi memiliki kekuatan jalur lukisan, Zan Budu tidak dapat bertahan melawannya, jika dia ceroboh, dia juga akan ditangkap dan disegel di dunia lukisan oleh kota Kaisar Ilahi. Star Constellation Immortal Venerable melawan Immortal Zombie Giant Sun dan Fang Yuan sambil mengamati seluruh medan perang, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Heavenly Court kekurangan tenaga, mereka bisa menang jika mereka hanya melawan Fang Yuan atau Longevity Heaven.
Namun ketika kedua pihak ini bersekutu, mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Terutama sekarang karena dia terikat dan Heavenly Court kekurangan kekuatan tempur yang dapat disegani. Heavenly Court dipukul mundur oleh serangan gila Zanbudu dan yang lainnya. Jurus Pamungkas Immortal, Humble Reciprocation. Star Constellation Immortal Venerable menggerakkan telapak tangan kirinya, bayangan kecil gunung buku melayang di atasnya. Ribuan jurus pamungkas bermekaran seperti kembang api atau seperti gelombang pasang yang kacau saat mengalir deras. Jurus pamungkas ini memiliki target masing-masing, masing-masing menargetkan pemilik aslinya. Demon Immortal Kijue, leluhur laut Ki, Zanbudu, dan yang lainnya, diurus. Mereka tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatian dan fokus pada pertahanan. Immortal Zombie Giant Sun juga ditelan oleh sinar keemasan, dia juga menjadi target balasan yang rendah hati. Tidak diragukan lagi, jurus ini benar-benar cocok untuk situasi saat ini. Bukannya Star Constellation Immortal Venerable tidak memiliki metode yang kuat seperti Hu Elevation, tetapi jika dia menggunakannya, itu akan memicu tindakan balasan limitless. Dan balasan yang rendah hati hanya mengembalikan serangan Gu Immortal lainnya. Kekuatan setiap jurus tidak tinggi dan tidak melewati batas bawah limitless. Pada saat yang sama, jurus-jurus pembunuh ini menargetkan pemilik aslinya dan bukan 3 dunia besar. Pemiliknya harus fokus pada pertahanan sebagai gantinya, ini sangat menstabilkan situasi pengadilan surgawi. Star Constellation Immortal Venerable memegang Book Mountain. Sambil menunjuk dengan tangan lainnya, debu bintang melesat ke arah Fang Yuan. Dia perlu menjepit Fang Yuan sendiri. Karena jurus pamungkas Fang Yuan tidak dapat dibalas dengan balasan yang rendah hati. Jurus pamungkas ini adalah jurus pamungkas, hanya Fang Yuan dengan fisiknya yang berdaulat yang dapat menggunakannya. Jadi, Star Constellation Immortal Venerable harus menargetkan Fang Yuan sendiri. Fang Yuan mendengus dingin, tiba-tiba menggunakan jurus pamungkas roda angin cahaya api petir. Jurus ini dimodifikasi dari roda api angin, menambahkan kedalaman jalur cahaya dan jalur petir. 5 cincin mengelilingi Fang Yuan, 5 cincin itu berputar dan membawanya pergi dengan cepat. Fang Yuan telah diam-diam memeriksa dan menemukan bahwa aura kuburan abadi pengadilan surgawi terus tumbuh lebih kuat, itu sangat aneh. Dengan Book Mountain yang sudah berada di lubang abadi Star Constellation Immortal Venerable, hanya kuburan abadi yang tersisa di luar. Itu adalah area vital pengadilan surgawi. Balas dendam yang rendah hati membebani pikiran dan menghabiskan terlalu banyak pikiran, bahkan Star Constellation Immortal Venerable pun terbebani. Fang Yuan mundur dari pertarungan dan menyerbu ke arah kuburan abadi. Star Constellation Immortal Venerable segera merasakan apa yang dirasakan Fang Yuan ketika dia melarikan diri dari pertarungan sebelumnya. Star Constellation Immortal Venerable dengan cepat bergerak untuk menghentikan Fang Yuan, tetapi Immortal Zombie Giant Sun memperhatikan ini. Meskipun tidak ada komunikasi, dia dengan tegas bergerak untuk menghentikan Star Constellation Immortal Venerable. Tubuh utama Fang Yuan menyerbu ke kuburan abadi sendirian. Tidak bagus, iblis Fang Yuan ini ada di sini. Dia akhirnya menemukan rahasia kuburan abadi. Tidak apa-apa, kita tidak harus terus bersembunyi di sini. Duke Mei, Duke Tong, dan yang lainnya tampaknya menghalangi Fang Yuan dengan ekspresi tegas dan marah. Mereka semua benar-benar telah dihidupkan kembali. Bab 2192, menyerang pintu kehidupan dan kematian. Jurus pembunuh abadi, pemanggilan binatang buas tahunan. Fang Yuan melambaikan tangannya, puluhan binatang buas tahun purba muncul dari udara di atasnya. Untuk melengkapi formasi pertempuran 12 zodiak, dia terus memancing binatang buas tahun purba dan mengumpulkan satu set lengkap setelah banyak kesulitan. Adapun ini, semuanya adalah sisa-sisa. Binatang buas tahun purba meraung dan melolong saat mereka melesat di udara menuju kuburan abadi. Adipati Mei dan Adipati Tong masih menghalangi jalan Fang Yuan. Pada saat yang sama, banyak tokoh Gu abadi muncul dari kuburan abadi. Mereka adalah mereka yang telah tewas dalam pertempuran sebelumnya. Para Gu abadi bergerak keluar, menghentikan semua binatang buas tahun purba. Fang Yuan menyadari setelah melihat ini, sepertinya para Gu abadi yang bangkit kembali di kuburan abadi memiliki kultivasi dan tanda Dao yang utuh juga. Adapun cacing Gu, lubang hantu mereka membawa mereka kembali ke kuburan abadi saat mereka mati. Metode kebangkitan Dewa Abadi Pengadilan Surgawi sangat maju, hampir tanpa cacat. Untungnya, Fang Yuan menemukan penyergapan ini tepat waktu.
Lu Weiyin merasa beruntung. Jika mereka terus dibiarkan dalam kegelapan, ketika pertempuran berakhir dengan jalan buntu, dan Dewa Abadi ini menyerang, surga panjang umur dan pihak Fang Yuan akan lengah. Dewa Abadi konstelasi bintang mendesah dalam hati. Alasan dia menyembunyikan Dewa Abadi ini dan tidak membiarkan mereka berpartisipasi dalam pertempuran segera adalah untuk menyergap pada saat yang genting, itu juga untuk menjaga kekuatan pengadilan surgawi. Ekspedisi ke Gua Setan Gila bukanlah pertarungan sampai mati antara ketiga belah pihak, itu adalah kompetisi untuk merebut hasil. Derivasi dari formasi setan gila. Dalam aspek ini, pemain utamanya adalah Dewa Abadi konstelasi bintang sendiri, yang lain seperti Fang Zheng dan Che Wei tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil bagian dalam kontes semacam ini. Selain itu, dengan pengadilan surgawi yang sangat lemah, mereka memiliki sedikit tenaga kerja. Bahkan jika Star Constellation Immortal Venerable memperoleh turunan formasi Crazy Demon dan memerintah pengadilan surgawi di masa depan, dia akan membutuhkan tenaga manusia untuk mengendalikan benua tengah. Dia tidak bisa menjadi pemimpin tanpa pengikut. Namun sekarang, Fang Yuan telah menemukan orang-orang ini. Star Constellation Immortal Venerable menyadari, iblis Fang Yuan ini licik dan kejam bahkan dengan sedikit kesombongan, karena dia menemukan kelemahan ini, dia pasti akan memanfaatkannya. Orang-orang seperti Reckless Savage Demon Venerable meremehkan menyerang mereka yang lebih lemah dari mereka. Meskipun Spectral Soul Demon Venerable membantai banyak sekali nyawa, dia memperlakukan semua orang sama. Dia membunuh yang lemah, dia membunuh yang kuat, pembantaian telah menjadi sifatnya dan kegilaan telah meresap jauh ke dalam tulangnya. Tetapi Fang Yuan sengaja menindas yang lemah. Dia suka menyerang dan menindas yang lemah, tetapi jika dia bertemu seseorang yang lebih kuat, dia akan bersembunyi. Sebelum perang takdir, pengadilan surgawi mencarinya berulang kali, tetapi dia terus bersembunyi, menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk berjaga-jaga terhadap deduksi. Debu bintang beterbangan, Star Constellation Immortal Venerable tidak punya pilihan selain bergerak untuk mendukung kuburan abadi. Zombie abadi Giant Sun secara alami menghentikannya dengan semua metodenya. Star Constellation Immortal Venerable menggunakan gerakan pembunuh ilusi sekali lagi, bahkan jika zombie abadi Giant Sun dapat menemukan salinan aslinya, dia perlu waktu untuk memeriksanya. Star Constellation Immortal Venerable berhasil kembali ke kuburan abadi. Tetapi hanya dalam waktu singkat ini, Duke Mei dan Duke Tong telah mati mengenaskan di tangan Fang Yuan sekali lagi. Fang Yuan mencoba menangkap lubang hantu mereka, tetapi tidak berhasil. Jika kuburan abadi tidak dihancurkan, para dewa abadi ini akan tetap hidup kembali dengan tingkat kultivasi mereka yang dipulihkan. Ini masalah besar. Lu Weiyin juga bergegas. Mengikuti gerakan Star Constellation Immortal Venerable, para dewa abadi pengadilan surgawi lainnya juga kembali ke kuburan abadi. Situasi sekali lagi berubah menjadi pertempuran menyerang dan bertahan. Pengadilan surgawi masih menjadi pihak yang bertahan, tetapi kali ini, mereka tidak menjaga gunung buku. Sebaliknya, mereka mengepung kuburan abadi dan bertempur dengan sengit. Begitu kita membunuh para dewa abadi ini dan menghancurkan kuburan abadi, pengadilan surgawi hanya akan memiliki Star Constellation Immortal Venerable yang tersisa. Hahaha, Zanbudu tertawa terbahak-bahak yang dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, pengadilan surgawi tampaknya telah memperkirakan situasi ini. Kuburan abadi ini telah dimodifikasi, para dewa abadi pengadilan surgawi terbang turun dan bertindak sebagai inti formasi, membentuk formasi abadi. Formasi abadi menciptakan kabut yang dengan cepat menyebar ke seluruh medan perang. Di dalamnya, para dewa abadi tidak dapat melihat dengan jelas, seperti berada di dalam awan tebal. Tidak hanya itu, sosok-sosok dewa abadi masih muncul dari kuburan abadi. Zanbudu dan yang lainnya bertarung dengan sosok-sosok ini. Sosok-sosok ini memiliki kekuatan tempur yang sama dengan tubuh utama mereka, tetapi setelah mereka terbunuh, mereka hanya terpecah menjadi gumpalan kabut. Zombie raksasa abadi Sun menyimpulkan sejenak dan berkata, ini adalah formasi jalur lukisan. Tetapi juga mengandung metode jalur manusia. Formasi ini menggunakan kota kaisar ilahi sebagai inti, dewa abadi pengadilan surgawi sebagai inti tambahan, dan konstelasi bintang abadi yang mulia sebagai inti formasi utama. Akan sangat sulit bagi kita untuk menghancurkan formasi ini. Apakah kamu punya rencana yang bagus? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ekspresinya berubah dingin. Begitu mereka memasuki jalan buntu, itu akan sangat merugikannya. Pengadilan surgawi telah menyusup ke formasi setan gila sangat dalam,
mereka memiliki keunggulan besar. Jika pengadilan surgawi dibiarkan mengulur waktu, ketika tiga dunia besar hancur menjadi bahan bakar untuk formasi setan gila dan derivasi kehidupan abadi berhasil, pengadilan surgawi akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk merebut hasilnya daripada Fang Yuan dan zombie raksasa abadi Sun. Pengadilan surgawi bukanlah tandingan bagi aliansi Fang Yuan dan zombie raksasa abadi Sun dalam pertarungan frontal. Tetapi di bawah kepemimpinan strategis dan tegas dari konstelasi bintang abadi yang mulia, Fang Yuan dan zombie raksasa abadi Sun adalah orang-orang yang jatuh ke dalam keadaan pasif. Fang Yuan menyadari betapa seriusnya situasi ini, dan segera menjawab, "Saya tahu sedikit tentang metode jalur manusia, tetapi saya tidak tahu apapun tentang jalur lukisan." Giant Sun, Anda ahli dalam jalur lukisan, kita perlu bergandengan tangan untuk memiliki kesempatan menguraikan formasi ini. Zombie abadi Giant Sun mengangguk sedikit, dia juga berniat untuk bersekutu. Seketika, keduanya berhenti menyerang. Mereka hanya memerintahkan Lu Weiyin, Zhan Budu, Bing Saichuan, dan yang lainnya untuk mencoba menyerang formasi, sehingga mereka bisa mendapatkan semua jenis petunjuk dan menguji spekulasi mereka. 15 menit berlalu, Laut Qi, Qi Jue, dan yang lainnya terus menyerang tanpa hasil, luka-luka mereka malah menumpuk. Formasi pengadilan surgawi masih berdiri kokoh. Fang Yuan tiba-tiba bergerak, laut manusia di celah abadi kedaulatannya menjadi bergolak, menyebabkan kabut di dunia luar juga berfluktuasi. Zombie abadi Giant Sun juga bertindak, menyemburkan sinar cahaya keemasan. Cahaya keemasan menyebar ke seluruh formasi seperti riak. Kemanapun cahaya keemasan itu pergi, kabut menghilang, memperlihatkan kuburan abadi. Pasukan aliansi kedua belah pihak melihat ini dan bersorak. Namun, ini tidak berlangsung lama. Cahaya keemasan menghilang dengan cepat, kabut segera pulih, menghalangi pandangan para dewa lagi. Zhan Budu dan yang lainnya mencoba menyerang formasi, tetapi mereka gagal. Mereka bahkan tidak dapat merasakan lokasi inti formasi. Zombie abadi raksasa Sun tercengang sejenak sebelum tersenyum pahit, formasi ini seharusnya sudah hancur, tetapi inti formasi utamanya adalah Star Constellation Immortal Venerable. Dia dengan paksa menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk menstabilkan formasi ini. Gu Immortals adalah fondasi gerakan pembunuh, bagian utama dari metode apapun tetaplah orangnya. Di bawah kendali Star Constellation Immortal Venerable, formasi pengadilan surgawi ini dengan paksa distabilkan, dengan kuat menghalangi pasukan aliansi zombie abadi raksasa Sun dan Fang Yuan. Fang Yuan perlahan menggelengkan kepalanya, sepertinya kita tidak akan bisa menghancurkan formasi ini dalam waktu singkat. Zombie abadi raksasa Sun tidak menjawab, diam-diam menyetujui penilaian ini. Ketika dia dan Fang Yuan menyerang tadi, itu sudah menjadi metode terkuat mereka yang diizinkan dalam situasi ini. Karena itu tidak dapat menghancurkan formasi ini, mereka akan membutuhkan waktu setengah bulan atau lebih untuk menyimpulkan dan menghancurkan formasi ini. Menurut tingkat fusi dunia-dunia besar saat ini serta formasi Crazy Demon yang dipercepat oleh Star Constellation Immortal Venerable, setengah bulan sudah cukup untuk menyelesaikan derivasi. Ekspresi Immortal Zombie Giant Sun kembali normal, bertanya dengan ceria, formasi yang bagus. Star Constellation Immortal Venerable, bisakah kau memberitahuku nama formasi ini? Suara Star Constellation Immortal Venerable datang dari dalam kabut, formasi ini disebut Transient White Cloud City Suppression, itu diciptakan oleh Genesis Lotus Immortal Venerable tetapi tidak disempurnakan. Baru sekarang, setelah Heavenly Court menjelajahi jalan manusia secara mendalam, kami berhasil menyelesaikannya dengan beruntung. Tepat pada saat ini, Fang Yuan menyerang sekali lagi, menyebabkan kabut formasi menjadi kacau. Fang Yuan melanjutkan, Giant Sun, karena kita tidak dapat menghancurkan formasi, kita perlu melemahkan Star Constellation Immortal Venerable untuk masa depan. Itu masuk akal. Immortal Zombie Giant Sun segera memancarkan cahaya keemasan yang menyebar ke seluruh formasi. Kemanapun cahaya keemasan itu pergi, kabut menghilang dan semuanya menjadi bersih. Namun, Star Constellation Immortal Venerable masih menstabilkan formasi. Segera, medan perang kembali tertutup kabut. Fang Yuan dan Immortal Zombie Giant Sun menyerang lagi dan lagi, sementara Star Constellation Immortal Venerable menstabilkan formasi setiap saat. Kedua belah pihak tidak punya pilihan lain. Saat kebuntuan ini berlanjut, ekspresi Immortal Zombie Giant Sun tiba-tiba berubah, dia merasakan beberapa perubahan dalam keberuntungan. Setelah puluhan putaran lagi,
Divine Emperor City tiba-tiba berguncang, seorang abadi terbang keluar dari dunia lukisan. Immortal Zombie Giant Sun mengambil kesempatan ini dan menembakkan cahaya keemasan. Seketika, sinar cahaya keemasan menyebar seperti riak. Guncangan kota Kaisar Ilahi membuat Star Constellation Immortal Venerable lengah. Formasi tidak stabil, menyebabkan formasi hancur. Banyak dewa abadi pengadilan surgawi yang bertindak sebagai inti formasi mulai batuk darah, semuanya terluka parah. Zanbudu memimpin untuk membunuh jalan menuju kuburan abadi, berteriak ke arah dewa abadi yang menerobos dunia lukisan, Sen Sang, bersekutulah dengan kami dalam menyerang pengadilan surgawi. Tokoh penting yang menghancurkan formasi ini adalah orang yang sangat dihormati dari jalur lurus Laut Timur yang mengolah jalur manusia, Sen Sang. Sen Sang terkejut secara mental dan fisik, tetapi dia segera bergabung dengan sisi Fang Yuan tanpa ragu-ragu dan menyerang pengadilan surgawi. Star Constellation Immortal Venerable menghela napas dalam-dalam sambil melambaikan lengan bajunya. Dia membawa semua dewa abadi pengadilan surgawi dan rumah Gu abadi, dan masuk jauh ke dalam kuburan abadi. Fang Yuan dan zombie abadi Giant Sun tentu saja tidak akan menyerah. Mereka mengejar sepanjang jalan dan melihat wilayah surga dan bumi yang terpencil di kedalaman kuburan abadi. Wilayah surga dan bumi yang terpencil ini adalah pintu hitam pekat yang tinggi, memancarkan aura kengerian, keheningan yang mematikan, teror, dan kekuatan. Wilayah surga dan bumi yang terpencil, pintu kehidupan dan kematian. Star Constellation Immortal Venerable memasuki pintu kehidupan dan kematian, tetapi Fang Yuan dan yang lainnya melambat. Tidak mudah untuk memasuki pintu kehidupan dan kematian. Kurang dari legenda Renzu lebih besar dari mencatat ini secara rincin. Renzu pernah meminta bimbingan Gu Kebijaksanaan. Gu Kebijaksanaan memberitahu Renzu bahwa jalan untuk memasuki pintu kehidupan dan kematian disebut jalan takdir. Makhluk hidup dapat memasuki pintu melalui jalan kematian. Jika mereka ingin keluar, mereka harus berjalan melalui jalan kehidupan. Jalan kematian dipenuhi dengan Gu penderitaan. Sementara jalan kehidupan memiliki 3 rintangan, Gunung Danghun, Lembah Luopo, dan Sungai Arus Balik. Di dalam pintu kehidupan dan kematian, ada danau jiwa yang menenangkan, Gu keadilan, dan seterusnya. Tidak hanya itu, menurut informasi Fang Yuan, jelas bahwa pintu kehidupan dan kematian memiliki tubuh utama Spectral Soul Demon Venerable serta jiwa putra sulung Renzu, Fer dan Great Sun. Sekarang, ada Star Constellation Immortal Venerable dan para abadi pengadilan surgawi. Pintu kehidupan dan kematian telah menjadi area yang berbahaya. Star Constellation Immortal Venerable memasuki pintu kehidupan dan kematian tanpa ragu-ragu. Hampir tidak ada kemungkinan tidak ada pengaturan di dalamnya. Bab 2193, Kebangkitan Mengejutkan Jiwa Spektral. Melihat pintu kehidupan dan kematian di depannya, Fang Yuan segera mengingat hasil pemeriksaan keberuntungannya sebelumnya. Awan gelap yang mewakili Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral terkikis oleh awan berbintang milik Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang. Mari kita lihat lagi. Fang Yuan berkehendak dan menggunakan panci keberuntungan memasak. Keberuntungan pilar cahaya peraknya telah sedikit mengembun. Debu di sekitar dasar pilar semakin tebal dan padat, sedangkan untuk 3 awan di atas pilar, awan berbintang dan awan gelap hampir menyatu menjadi satu. Awan emas Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa masih ditekan ke bawah. Awan berbintang dan awan gelap telah menjadi lebih besar, mereka sudah mulai mengikis pilar cahaya perak Fang Yuan. Perubahan ini dengan jelas menunjukkan adanya masalah. Pengadilan surgawi telah mempersiapkan dengan berlimpah di Gua Iblis Gila. Melihat ini, sepertinya Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral benar-benar telah bersekutu dengan Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang. Menurut keadaan saat ini, pengadilan surgawi memiliki terlalu banyak keunggulan. Sangat mungkin pemenang terakhir adalah Star Constellation Immortal Venerable. Sebelumnya, ada warisan sejati Tifing Heaven, faktor eksternal, yang memengaruhi pilar cahaya perak. Namun, ketika Fang Yuan mengamati keberuntungannya sekarang, tidak ada faktor eksternal yang tersisa. Faktanya, pada levelnya, ada sangat sedikit faktor eksternal yang dapat memengaruhinya dan pertempuran di Crazy Demon Cave ini. Hanya faktor seperti warisan sejati Tifing Heaven yang memiliki kemampuan untuk memengaruhinya. Sepertinya aku harus mengandalkan diriku sendiri untuk menyelesaikan situasi ini. Meskipun hasil pemeriksaan keberuntungan tidak bagus, Fang Yuan mengaktifkan metodenya dengan tegas. Pelangi setebal jari dengan warna-warna kacau menggeliat keluar dari tubuhnya. Pelangi itu pertama kali terhubung ke klon Laut Qi,
memberinya cahaya warna-warni yang menutupi seluruh tubuhnya. Pelangi itu keluar lagi dan terhubung ke Zanbudu. Gerakan ini akan melindungimu saat kau bergerak di pintu kehidupan dan kematian. Fang Yuan berkata kepada Lu Weiyin, Shen Sang, dan Demon Immortal Qijue. Dewa Iblis Qijue tersenyum, aku punya caraku sendiri. Shen Sang dan Lu Weiyin menerima gerakan ini. Setelah itu, pelangi warna-warni menghubungkan mereka juga. Di sisi lain, Dewa Zombie Raksasa Matahari menempatkan altar keberuntungan bencana di lubang abadinya, seluruh tubuhnya ditutupi oleh penghalang cahaya keemasan. Saat ini, dia sedang menatap ke atas kepala Fang Yuan. Dewa Gu biasa secara alami tidak dapat melihat panci keberuntungan memasak yang tersembunyi, tetapi Dewa Zombie Raksasa Matahari adalah penciptanya, dia agak bisa merasakannya. Aura kuat dari Cooking Look Pot mengejutkan Immortal Zombie Giant Sun. Namun, mengingat kembali pertempuran di Crazy Demon Cave dan pencapaian jalur pemurnian Fang Yuan, Immortal Zombie Giant Sun tidak merasa aneh. Kedua belah pihak mengaktifkan metode mereka dan menyerbu ke dalam Door of Life and Death. Mereka dengan lancar memasuki Door of Life and Death tanpa menemui hambatan apapun. Di dalam Door of Life and Death terdapat pemandangan kegelapan yang luas. Ketika Fang Yuan dan yang lainnya masuk, itu seperti banyak obor yang dinyalakan di malam yang gelap. Dalam sekejap, banyak sekali Soul Beast terkejut, mereka mulai melolong dan meraung. Soul Beast mulai menyerang dengan panik, sementara Fang Yuan dan yang lainnya bertahan. Begitu banyak Soul Beast, Shen Sang tercengang. Ini adalah tempat dengan konsentrasi Soul Beast terbesar. Soul Beast di sini lebih dari 100 juta, itu jumlah yang tak terkira. Lu Weiyin berkata sambil mengaktifkan jurus pamungkas yang membentuk dinding tanah. Ada terlalu banyak tanda dao jalur jiwa di sini, jurus pamungkasku bahkan tidak dapat mencapai 50% dari efeknya. Wajah Dewa Iblis Qijue sedikit memucat setelah dia mencoba beberapa jurus mematikan. Ada berbagai ukuran binatang jiwa dengan berbagai macam kekuatan. Ada banyak sekali binatang jiwa biasa, juga banyak sekali binatang jiwa kuno dan terpencil. Ada juga banyak sekali binatang jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Binatang jiwa itu seperti tsunami hitam pekat, terus bergerak tanpa henti dan tanpa rasa takut ke arah Fang Yuan dan Dewa Zombie Raksasa Matahari, mencoba menenggelamkan Dewa Gu ini. Bagaimana dengan Yang Mulia Dewa Konstelasi Bintang? Leluhur Laut Qi bertanya, jika Yang Mulia Dewa Konstelasi Bintang terus bersembunyi, bagaimana kita bisa menemukannya dalam situasi ini? Zanbudu mengerutkan kening. Dewa Zombie Raksasa Matahari dan Fang Yuan belum menyerang, mereka mengaktifkan semua jenis metode untuk memeriksa dan mencoba menemukan jejak Yang Mulia Dewa Konstelasi Bintang. Namun, tak lama kemudian, keduanya menyerah. Mereka gagal, karena seperti ini, Dewa Zombie Raksasa Matahari mendengus, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Seketika, itu seperti matahari yang muncul di pintu kehidupan dan kematian yang gelap. Matahari terbit tinggi, menerangi semua ruang di sekitarnya. Cahaya itu sangat tajam, kemanapun ia menjangkau, banyak binatang buas meleleh seperti es, bahkan tanpa bisa menjerit. Para makhluk abadi terkejut. Mungkinkah orang ini? Mata Shen Sang terbuka lebar saat ia akhirnya mengenali identitas zombie abadi Giant Sun. Kekuatan gerakan ini benar-benar melampaui peningkatan leluhur Laut Qi. Fang Yuan juga tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali, pupil matanya sedikit mengecil. Sejak pertempuran di Gua Iblis Gila dimulai, ini adalah pertama kalinya dia melihat zombie abadi raksasa matahari melakukan tindakan seperti itu. Di tangan Fang Yuan, jalur keberuntungan sebagian besar digunakan sebagai dukungan, tetapi ketika zombie abadi raksasa matahari menggunakannya pada saat ini, itu menunjukkan kekuatan ofensif yang ekstrim. Cahaya keemasan menyebar jauh, bahkan binatang buas jiwa yang tak terlupakan tidak dapat menahannya. Dalam sekejap, ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Medan perang yang membentang ribuan li dibersihkan sepenuhnya. Di pinggiran medan perang, sebuah danau terungkap. Danau itu tenang tanpa riak. Bahkan di bawah penerangan cahaya keemasan, itu masih tidak bergerak seperti cermin. Danau jiwa yang menenangkan. Ada pegunungan di samping danau jiwa yang menenangkan. Pegunungan itu megah, begitu tinggi dan luas sehingga tampak menyentuh langit dan menyebar di luar jangkauan pandangan para abadi. Sejak kapan ada gunung di sini? Kurang dari legenda Renzu lebih besar dari tidak memiliki catatan tentangnya. Gunung ini sangat gelap, penuh dengan aura iblis. Ini terlalu aneh.
Apakah Star Constellation Immortal Venerable ada di gunung ini? Mungkin pegunungan hitam pekat ini adalah pengaturan pengadilan surgawi. Para bangsawan palsu berdiskusi, tetapi tepat pada saat ini, zombie abadi Giant Sun tiba-tiba berkata, ketemu dia. Tatapan Fang Yuan juga berpindah. Mengikuti tatapannya, para abadi menemukan Star Constellation Immortal Venerable. Dia berdiri di puncak gunung. Cahaya bintang berkelap-kelip di sekelilingnya dan lengan bajunya berkibar di udara, menambah kemegahan pada keanggunannya yang tak tertandingi. Star Constellation Immortal Venerable menatap ke bawah ke arah para abadi, berkata sambil tersenyum, musuh ada di sini, Spectral Soul Demon Venerable, kau harus bangun. Suaranya tenang, tetapi dengan cepat menyebar dan bergema di dunia khusus ini, seperti gema di lembah kosong. Pada saat berikutnya, pegunungan gelap yang membentang di langit dan bumi bergetar, sebuah suara terdengar, siapa yang mengganggu tidurku? Pegunungan bergetar dengan intensitas yang semakin meningkat, seluruh dunia berguncang, tanah retak dan gunung-gunung hancur. Dua matahari merah darah tiba-tiba muncul, masing-masing jauh lebih besar dari serangan immortal zombie Giant Sun sebelumnya. Itu adalah mata Spectral Soul Demon Venerable. Pegunungan luas di hadapan para abadi ini sebenarnya adalah tubuh utama Spectral Soul Demon Venerable. Musuh yang kuat, siapa kau? Bunuh, aku akan membunuhmu. Bisikan Spectral Soul Demon Venerable mengguncang udara, menghasilkan angin puyuh yang besar. Ada yang salah dengan kondisinya, dia sebenarnya tidak mengenali Immortal Zombie Giant Sun dan Fang Yuan, seolah-olah dia telah kehilangan ingatannya. Bam 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 bam, tangan-tangan terentang dari pegunungan, dalam sekejap, seperti pohon-pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya telah tumbuh dan membentuk hutan senjata yang menakutkan. Gemuruh, sebuah ledakan besar terdengar saat Spectral Soul Demon Venerable berubah dari posisi miring menjadi duduk bersila. Bahkan ketika duduk bersila, bahunya masih terangkat tinggi ke langit. Para dewa bahkan tidak bisa melihat kepalanya dan hampir tidak bisa melihat sebagian besar dadanya. Tubuh utama Spectral Soul Demon Venerable terlalu besar. Dibandingkan dengannya, Fang Yuan dan para dewa seperti semut di samping orang dewasa. Lu Weiyin, Demon Immortal Qi Jue, dan yang lainnya pucat karena ketakutan. Mereka dapat merasakan bahwa tubuh utama Spectral Soul Demon Venerable tidak hanya besar, aura yang dipancarkannya hampir mencekik mereka. Tanda dao jalur jiwa pada dirinya terlalu padat dan berskala sangat besar, bahkan Fang Yuan saat ini tidak dapat dibandingkan. Spectral Soul Demon Venerable membuka matanya, dua matahari darah mengeluarkan cahaya yang tidak menyenangkan dari kabut berawan gelap. Spectral Soul Demon Venerable membuka mulutnya dan menghembuskan napas. Pada saat berikutnya, kabut jiwa gelap bergerak bersama angin kencang dan menutupi seluruh medan perang. Wus wus wus, angin kencang menderu di telinga mereka. Ekspresi para Pseudo Venerable berubah satu demi satu. Angin jiwa gelap sangat menakutkan, mengguncang mereka begitu kuat hingga mereka hampir tersapu. Angin jiwa tidak hanya menargetkan tubuh mereka, tetapi juga secara khusus menyerang jiwa mereka. Pada saat yang genting, Fang Yuan berseru, pelangi warna-warni tiba-tiba menjadi cerah, membantu para Pseudo Venerable ini menstabilkan jiwa mereka dan menahan angin jiwa. Fang Yuan, Demon Immortal Qi Jue tidak dapat bertahan, dengan cepat meminta bantuan. Fang Yuan segera mengaktifkan pelangi warna-warni, menghubungkannya juga dan membantunya menahan bencana angin. Spectral Soul Demon Venerable melihat bahwa tidak ada yang tertiup, dia berteriak dengan marah dan menekan ke bawah dengan salah satu tangannya yang besar. Telapak tangan besar itu tampaknya menutupi dunia, membawa kekuatan yang ganas dan angin serta kilat menderu di sampingnya. Itu memberi perasaan tidak dapat diblokir dan tidak dapat dihindari. Sasaran telapak tangan raksasa itu adalah Demon Immortal Qi Jue. Di antara aura para Pseudo Venerable, auranya adalah yang terlemah. Dia telah disegel untuk waktu yang lama di kota Kaisar Ilahi, banyak tanda daunnya telah diekstraksi. Demon Immortal Qi Jue ingin menghindar, tetapi telapak tangan raksasa itu memiliki kemampuan untuk menanamkan rasa takut, dia tidak akan bisa bergerak dalam waktu singkat dan hanya bisa bertahan secara pasif. Ledakan, bumi berguncang. Para immortal menghindar, hanya Demon Immortal Qi Jue yang tersisa di area tersebut. Dia dengan panik menggunakan banyak gerakan pembunuh defensif, tetapi dia seperti semut yang mencoba menebang pohon, dia langsung dibanting jatuh oleh telapak tangan raksasa itu. Aura Demon Immortal Qi Jue dengan cepat jatuh ke dasar batu. Telapak tangan raksasa Spectral Soul menginjak tanah dan tidak bergerak.
Telapak tangan yang kokoh seperti akar gunung atau menjulang tinggi seperti pilar surgawi mengeluarkan aura aneh. Satu tangan Spectral Soul dapat menekan seorang pseudo-venerable. Bahkan Immortal Zombie Giant Sun mengungkapkan ekspresi heran, berkata, selamatkan dia dengan cepat. Spectral Soul mencoba menyegel Kijue. Bahkan tanpa pengingatnya, Zanbudu telah menyerbu ke depan. Dia seperti meteor saat dia menembus lengan Spectral Soul dengan benturan keras. Zanbudu tertawa keras dan hendak berbalik untuk menyerang lagi, ketika tangan lain menekan dengan kecepatan yang luar biasa. Ledakan keras lainnya terdengar, Zanbudu juga dibanting ke tanah oleh telapak tangan raksasa itu, auranya jatuh dengan keras. Bahkan dengan ukuran sebesar itu sebenarnya sangat cepat. Terlalu mengerikan, selamatkan mereka, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Leluhur Laut Qi, Lu Weiyin, dan yang lainnya dengan cepat menyerang. Dua lengan seperti pilar surgawi mulai runtuh karena serangan yang kuat. Tepat pada saat ini, lusinan lengan jatuh dari langit. Jurus pembunuh abadi, angin waktu 10 li. Dengan mendengus dingin, Fang Yuan mengangkat lengannya dan mendorong ke depan dengan telapak tangannya. Segera, angin tak terbatas muncul, menghalangi lusinan lengan raksasa. Jurus ini mengandung kedalaman jalur waktu, jalur aturan, dan jalur angin. Ketika telapak tangan Fang Yuan membentuk bentuk cakar, itu dapat membatasi musuh dan mengunci waktu target. Namun, saat ini, tangan Fang Yuan terangkat tinggi, dia mencoba mencengkeram dengan jari-jarinya menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi tangannya gemetar hebat dan dia tidak dapat mengepal menjadi bentuk terkepal. Dia hanya bisa memperlambat lusinan lengan raksasa ini, dia tidak dapat sepenuhnya mengunci waktu mereka. Kerja bagus, puji zombie abadi raksasa matahari. Sosoknya tiba-tiba berubah dan menjadi hujan cahaya keemasan yang lembut bab 2194 penyatuan tiga dunia. Jurus pamungkas abadi, Golden Top Ox Hair. Gerimis cahaya keemasan yang menyilaukan meningkat dengan cepat, menyebar dengan cepat dan menutupi lusinan lengan raksasa. Cahaya keemasan turun tanpa henti, menembus lengan raksasa yang hitam pekat. Lengan raksasa itu bergetar, urat-urat emas yang mengalir muncul dan bergerak ke atas lengan sambil menjalin menjadi jaring yang indah. Ketika jaring emas menutupi lebih dari setengah lengan raksasa itu mulai bergetar dengan sangat hebat. Tekanan pada Fang Yuan berkurang tajam, lengan raksasa itu bahkan tidak bisa bergerak di bawah infiltrasi jaring emas. Jurus pamungkas rambut lembu emas ini jelas juga memiliki kemampuan untuk mengurung musuh-musuhnya. Namun, itu berbeda dari angin waktu 10 li milik Fang Yuan, itu menyusup ke tubuh target dan mengendalikan gerakan mereka. Ketika jaring emas menutupi lengan raksasa sepenuhnya, lusinan lengan raksasa ini berada di bawah kendali Immortal Zombie Giant Sun. Mereka bergerak maju dan menyerang tubuh utama Spectral Soul Demon Venerable. Spectral Soul Demon Venerable sangat marah, pada saat itu, 1000 atau lebih lengan raksasa turun, menghancurkan lusinan lengan pengkhianat ini. Jaring emas kehilangan target yang melekat, berubah kembali menjadi gerimis cahaya keemasan. Di tengah gerimis cahaya keemasan, sosok Immortal Zombie Giant Sun muncul perlahan. Spectral Soul Demon Venerable berteriak, suaranya yang seperti guntur mengguncang seluruh pintu kehidupan dan kematian. Tornado abu-abu segera terbentuk dan bergerak menuju kelompok Fang Yuan. Tornado abu-abu itu tidak memiliki kekuatan penyerapan, sebaliknya ia memiliki kekuatan tolak yang besar. Bila angin yang lebih tajam dari angin Luopo berputar dan memotong jiwa-jiwa. Immortal Zombie Giant Sun, Fang Yuan, dan para abadi dengan cepat mundur. Binatang buas jiwa bergegas dari jauh, tetapi dipotong-potong oleh bila angin. Setelah binatang buas jiwa ini mati, mereka diserap oleh tornado abu-abu, berubah menjadi bom jiwa abu-abu. Sebuah bom jiwa menghantam dan meledak pada Lu Weiyin. Jiwa Lu Weiyin segera terluka parah, dia hampir pingsan. Dia memiliki pertahanan yang luar biasa tetapi menghadapi situasi ini. Dewa abadi lainnya seperti Kijue dan Shen Sang bahkan lebih menderita, jiwa mereka mungkin telah hanyut jika bukan karena bantuan Fang Yuan. Jumlah tanda dao jalur jiwa di pintu kehidupan dan kematian tidak terbayangkan. Sebelum Spectral Soul Demon Venerable terbangun, para Pseudo Venerable ini hanya dapat menggunakan 50% dari kekuatan mereka karena penindasan tanda dao. Sekarang setelah dia terbangun, para Pseudo Venerable hanya dapat menggunakan 20% dari kekuatan mereka. Bahkan Fang Yuan dan Immortal Zombie Giant Sun hanya dapat menggunakan 50% dari kekuatan mereka.
Apa yang terjadi? Spectral Soul juga seorang Grandmaster tertinggi. Meskipun Spectral Soul Demon Venerable kehilangan tubuh fisiknya, dia telah memodifikasi dirinya sendiri untuk mendapatkan tubuh binatang buas. Dia hampir menyatu dengan pintu kehidupan dan kematian. Dengan lingkungan ini, semua gerakan pembunuhnya diperkuat secara besar-besaran, dia dapat dengan mudah menekan kita. Ini adalah kekuatan seorang Dao Lord. Apa sekarang? Para abadi tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu-ragu. Kekuatan pertempuran Spectral Soul Demon Venerable jauh melampaui harapan banyak dari mereka. Hal penting lainnya adalah bahwa pintu kehidupan dan kematian memiliki terlalu banyak tanda Dao jalur jiwa. Ketika takdirku masih utuh, jiwa setiap makhluk mati dikembalikan ke pintu kehidupan dan kematian. Bahkan ketika takdirku rusak, sebagian besar jiwa makhluk mati masih kembali ke sini. Tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya terakumulasi, jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan hancur untuk membentuk pintu kehidupan dan kematian saat ini. Di antara semua domain surga dan bumi yang terpencil, pintu kehidupan dan kematian kemungkinan memiliki jumlah tanda Dao tertinggi. Pada saat yang genting, Fang Yuan dan Immortal Zombie Giant Sun bekerja sama untuk menghancurkan tornado abu-abu dan meledakkan ribuan bom jiwa abu-abu. Spectral Soul Demon Venerable membungkuk sedikit, ribuan lengan raksasa menyerang dari semua sisi. Rasanya seperti langit runtuh, menciptakan perasaan tercekik. Fang Yuan dan Immortal Zombie Giant Sun mulai menggunakan semua kekuatan mereka. Lengan raksasa itu hancur satu demi satu. Pecahan mereka jatuh ke tanah, segera berubah menjadi binatang buas jiwa yang menyerang ke depan untuk bertarung sekali lagi. Lu Weiyin dan para bangsawan semu lainnya bertugas membunuh binatang buas jiwa ini. Setelah binatang buas jiwa itu mati, pecahan mereka bergabung untuk membentuk binatang buas jiwa baru. Selain itu, binatang buas jiwa yang baru lahir ini lebih kuat dari binatang buas jiwa sebelumnya. Mereka memiliki bakat dan kemampuan, sehingga mereka dapat melawan Lu Weiyin dan para dewa gu lainnya. Fang Yuan, Immortal Zombie Giant Sun, dan para dewa gu lainnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka berjuang untuk mengatasi binatang buas jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan lengan raksasa tak berujung yang menyerang tanpa henti. Saat ini, jalur jiwa sepenuhnya menunjukkan keunggulan tempurnya dengan mengisi bahan bakar dirinya melalui pembunuhan. Mati, kalian semua, matilah. Pikiran Spectral Soul Demon Venerable menjadi semakin kacau, meraung seperti binatang buas. Star Constellation Immortal Venerable tersenyum. Suaranya yang jernih tidak tertahan oleh medan perang yang kacau, sebaliknya mencapai telinga para dewa, semuanya, keberanian kalian benar-benar membuatku merasa kagum. Fang Yuan, Giant Sun, aku akan pergi dulu. Mengatakan ini, dia dengan santai mundur. Tubuhnya melesat melintasi dunia gelap seperti meteor, dengan mudah meninggalkan pintu kehidupan dan kematian. Sejak pertempuran dimulai, dia telah berdiri di atas kepala Spectral Soul Demon Venerable. Meskipun dia secara terbuka pergi sekarang, dia tidak menarik perhatian Spectral Soul Demon Venerable. Situasi ini menakutkan untuk dilihat. Spectral Soul Demon Venerable yang agung benar-benar menjadi boneka Star Constellation Immortal Venerable. Lu Weiyin tiba-tiba berteriak, wajahnya pucat, oh tidak, Lord Fang Yuan. Star Constellation pasti akan menyatukan 3 dunia besar dan menghancurkan makam Paradise Earth. Kita harus segera pergi dan menghentikannya. Namun, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tubuh utama Spectral Soul adalah Dao Lord sejati di dalam pintu kehidupan dan kematian. Seorang Grandmaster tertinggi jalur jiwa. Seorang yang terhormat peringkat 9 lengkap. Sebaliknya, Fang Yuan hanya berada di peringkat 8, dan meskipun zombie abadi matahari raksasa juga seorang penguasa Dao, bagaimana dia bisa menggunakan tanda Dao jalur keberuntungan dunia luar untuk memperkuat dirinya di pintu kehidupan dan kematian. Perjalanan surga dan bumi, Fang Yuan telah mencobanya secara diam-diam, tetapi tidak ada pengaruhnya. Pengadilan surgawi tahu Fang Yuan telah memperbaiki Gu abadi perjalanan abadi, bagaimana mungkin mereka tidak bersiap untuk itu. Tidak ada jurus pamungkas yang tak terkalahkan. Sama seperti jurus pamungkas penyembunyian hantu Fang Yuan, jurus itu tidak menunjukkan pengaruh apapun di dalam pintu kehidupan dan kematian. 3 dunia besar itu mencair dengan cepat. Batas-batasnya telah menyusut 30%. Adapun kekosongan di lapisan ke-8, awalnya luas dan tak terbatas, tetapi batasnya sekarang menempel dekat dengan gelembung 3 dunia besar.
Star Constellation Immortal Venerable kembali ke sini dan segera menyiapkan formasi. Formasi itu diaktifkan, gua abadi pengadilan surgawi terpecah dan menyerbu dunia besar Savage Wilderness dan dunia besar Yellow Earth. Kekuatan utama kedua dunia besar ini hampir semuanya tewas dalam pertempuran. Hanya sedikit yang tersisa, mereka adalah para Gu Immortals yang tua dan lemah tanpa kekuatan tempur yang tersisa, atau para Gu Master Elite. Baik yang pertama maupun yang terakhir, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghalangi kemajuan pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi terus maju, membentuk subformasi setelah menduduki setiap wilayah. Subformasi ini beresonansi dengan formasi utama yang secara pribadi dikendalikan oleh Star Constellation Immortal Venerable. Subformasi tersebut mengeluarkan cahaya agung yang melesat ke langit dan menyinari sekelilingnya, membuat Savage Wilderness Great World yang luas dan sunyi, dan Yellow Earth Great World yang berbukit mekar dengan warna hijau. Gulma dan pohon muda tumbuh dengan kecepatan yang terlihat, dengan cepat membentuk hutan lebat. Ini hanyalah fenomena yang terlihat, esensi sejati terletak di dunia besar teratai hijau yang terus berkembang saat menyerap dua dunia besar lainnya ke dalam wilayahnya. Jika dilihat dari atas, warna hijau yang seperti lumut menyebar dari dunia besar teratai hijau dan perlahan-lahan menutupi dua dunia besar lainnya. Setelah menutupinya, warna hijau subur menjadi lebih dalam. Awalnya, hanya hijau muda, banyak area dengan subformasi berubah menjadi hijau tua. Hijau tua kemudian berubah menjadi hijau tua. Tiga dunia besar akhirnya bergabung. Setelah mencapai tingkat tertentu, badai mulai terbentuk tak terlukiskan. Badai itu tidak besar, tetapi jangkauannya mencengangkan, menutupi seluruh dunia. Angin bertiup seperti gelombang ki dari 5 wilayah, dengan cepat menggabungkan energi purba dari dunia besar dan mendistribusikannya secara merata. Metode penyempurnaan langit dan bumi dari Yang Mulia Iblis tanpa batas telah mencapai puncaknya. Jika saya tidak salah, angin ini akan terus tumbuh hingga menjadi angin asimilasi. Star Constellation Immortal Venerable mengendalikan formasi utama, dia secara pribadi mengambil bagian dan membantu dunia-dunia besar bersatu, jadi dia memperoleh banyak wawasan dari ini. Faktanya, Star Constellation Immortal Venerable menyumbang hampir setengah dari hasil penelitian jalur surga dalam formasi Christ Demon. Mengapa Limitless Demon Venerable pergi ke pengadilan surgawi di tahun-tahun terakhirnya dan memainkan permainan ini dengan Star Constellation Immortal Venerable? Alasannya sederhana, Star Constellation Immortal Venerable telah bergabung dengan keinginan surga atas kemauannya sendiri. Jurus pembunuh manusia yang melaksanakan pekerjaan surga sangat mendalam, sementara dia mengubah keinginan surga, dia juga memahami jalur surga. Jadi, Limitless Demon Venerable bersaing dengan Star Constellation untuk mengekstraksi misteri jalur surga, dia juga menerima bantuan dari Grandmaster tertinggi jalur kebijaksanaan ini, Star Constellation Immortal Venerable, untuk menyimpulkan hasil penelitian jalur surga baru. Limitless Demon Venerable mengolah jalur aturan, hanya dengan bekerja sama dengan pencipta jalur kebijaksanaan, Star Constellation Immortal Venerable, dia dapat mewujudkan konsep gila gua setan gila. Limitless Demon Venerable berhasil mencapai tujuannya, sementara Star Constellation Immortal Venerable juga memperoleh banyak keuntungan. Metode 3 peri avatar untuk memengaruhi emosi banyak mutan Gu Immortal dan membuat mereka bergabung dengan pengadilan surgawi adalah hasil dari jalur surga. Mampu mengendalikan Spectral Soul Demon Venerable juga merupakan perwujudan dari hasil penelitian jalur surga. Tentu saja, Star Constellation Immortal Venerable memanfaatkan situasi ini. Tubuh utama Spectral Soul Demon Venerable sudah memiliki kekurangan. 3 dunia telah bergabung, hasilnya telah diputuskan. Star Constellation Immortal Venerable menghembuskan napas, matanya bersinar dengan cahaya bintang. Dia telah berhasil. Aliansi Fang Yuan dan Longevity Heaven sangat kuat. Namun, dia mengandalkan pencapaian jalur kebijaksanaannya yang tak tertandingi untuk memimpin langkah demi langkah, mempertahankan keunggulannya dan tidak membiarkan kedua pihak lainnya melampauinya. Meskipun pengadilan surgawi lemah, Star Constellation Immortal Venerable menggunakan gunung buku, domain primordial, formasi setan gila, dan pintu kehidupan dan kematian, dia menggunakan semua yang dapat digunakan untuk membantu mengklaim kemenangan. Ini adalah Star Constellation Immortal Venerable. Ini adalah kekuatan jalur kebijaksanaan. Pengadilan surgawi telah menyusup ke formasi setan gila, sekarang setelah mereka menyatukan 3 dunia dan mendapatkan petunjuk dan bahan bakar yang sangat banyak,
itu seperti membiarkan setengah dari formasi setan gila jatuh ke tangan Star Constellation Immortal Venerable. Sekarang giliranmu, bumi surga. Mata Star Constellation Immortal Venerable bersinar dingin. Dia tidak menyukai Paradise Earth Immortal Venerable. Meskipun bumi surga memiliki nama yang mulia abadi dan memiliki reputasi yang sangat tinggi, dia mencintai dan membela manusia yang berbeda. Bumi surga meninggalkan istana kekaisaran Merman di Laut Timur dan juga surga manusia Jamur di perbatasan selatan. Yang lebih membuat konstelasi bintang yang mulia abadi adalah identitas yang mulia abadi bumi surga. Bumi surga telah melalui banyak pertemuan kebetulan dalam hidupnya yang dapat memungkinkannya untuk mengubah identitas dasarnya menjadi manusia murni. Tetapi dia tidak melakukannya, dia selalu berdarah campuran yang tidak akan pernah bisa diterima oleh pengadilan surgawi. Seketika, subformasi berdengung dan merobek bumi. Tanah runtuh, jurang yang dalam menyebar dengan cepat dari semua sisi ke makam bumi surga. Makam bumi surga hancur berkeping-keping. Setelah itu, konstelasi bintang yang mulia abadi berteriak, tatapannya menatap langit yang jauh. Segera, cahaya bintang yang tak berujung mengembun dan mengeras di langit, berubah menjadi meteor yang jatuh ke tanah. Seperti hujan badai, meteor-meteor itu menghantam makam bumi surga. Bam bam bam, ledakan itu bergema, cahaya bintang dan pecahan batu beterbangan di mana-mana. Setelah beberapa menit, makam Paradise Earth dihancurkan dan berubah menjadi reruntuhan bab 2195, Kebangkitan Bumi Surga. Pandangan Star Constellation Immortal Venerable melintasi ribuan mil dan mendarat di reruntuhan makam bumi surga. Dia memeriksa dengan saksama sebelum mengangguk puas. Dia mengumpulkan formasi utama, sementara para abadi pengadilan surgawi bertugas mengumpulkan semua subformasi. Anggota pengadilan surgawi berkumpul di satu tempat dan bergerak bersama Star Constellation Immortal Venerable. Setelah domain primordial menghilang, lapisan ke-8 dan lapisan ke-9 dapat dengan mudah dilalui bola-balik. Mereka meninggalkan lapisan ke-8 dan memasuki lapisan ke-9. Star Constellation Immortal Venerable secara pribadi menunjukkan jalan ke depan. Qin Dingling, Che Wei, Fang Zheng, dan yang lainnya melangkah ke formasi setan gila satu demi satu. Mereka masing-masing berhenti di bongkahan es mengambang yang jujur. Star Constellation Immortal Venerable memberitahu mereka metode pengendalian es mengambang yang jujur secara terperinci. Dia kemudian pergi ke tengah formasi dan menghadapi es mengambang yang jujur di tengah. Nona Star Constellation, apa yang akan kamu lakukan? Jika kalian bersikeras memaksakan jalan, kami akan segera mengaktifkan gulatihan dan menghancurkan es mengambang yang jujur ini. Not Immortal merasa khawatir. Pang San dan Secret Semer segera muncul, mereka mencoba mengancam Star Constellation. Star Constellation Immortal Venerable tersenyum, sejujurnya, kalian bertiga mampu mengendalikan gulatihan di luar dugaanku. Aku telah menyegel kehendak Limitless. Aku tidak menyangka dia masih bisa membawa kalian bertiga ke sini. Namun, alasan mengapa aku menyegel kehendak Limitless hanya sebagai lapisan jaminan tambahan. Aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk mempercepat formasi Crazy Demon. Formasi yang didirikan Limitless saat itu memang menakjubkan dan luar biasa, mencapai puncak dunia. Namun dia masih Gu Immortal jalur aturan dan bukan jalur kebijaksanaan. Dia secara alami menyadari hal ini, jika tidak, mengapa dia menyerbu pengadilan surgawi dan bertaruh denganku? Pang San dan Secret Semer saling memandang. Yang terakhir berpikir sebentar dan mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, karena Lady Star Constellation Immortal Venerable memiliki pikiran yang sama dengan kita, mengapa tidak masuk? Kami bersedia menyerahkan latihan Gu. Star Constellation Immortal Venerable tersenyum, itu tidak perlu. Area ini adalah inti formasi Crazy Demon, mudah untuk dimasuki tetapi sulit untuk keluar. Ini juga menyangkut hasil deduksi akhir, jika aku dengan paksa keluar, aku dapat menghancurkan es mengambang yang sebenarnya ini, merusak derivasi jutaan tahun. Aku sudah mengendalikan setengah formasi Crazy Demon, dan hanya dengan aku memimpin para dewa pengadilan surgawiku keluar untuk mencegah situasi yang tidak terduga, aku dapat dengan aman mendorong formasi Crazy Demon ini hingga batasnya. Aku sudah tahu ambisimu, tidak perlu ragu, pergilah mengukir es mengambang yang jujur. Pang San dan Secret Semer menggertakkan gigi mereka. Saat ini, Fang Yuan menghilang, dan itu mungkin pertanda buruk daripada baik. Karena pengadilan surgawi telah mengendalikan situasi, dan ketiga makhluk abadi ini tidak dapat keluar,
bahkan jika mereka bisa keluar, mereka jelas bukan tandingan pengadilan surgawi. Mereka hanya bisa terus mengebor es mengambang yang jujur dan melanjutkan pekerjaan mereka. Star Constellation Immortal Venerable mulai mengaktifkan formasi selangkah demi selangkah. Di bawah pengaruhnya, bentuk formasi setan gila mulai berubah lagi dan lagi, efisiensi derivasi juga terus meningkat. Banyak anggota pengadilan surgawi mengendalikan sepotong es mengambang yang jujur masing-masing. Mereka mendengarkan pengaturan Star Constellation Immortal Venerable saat mereka mengendalikan es mengambang yang jujur masing-masing. Kecepatan pencairan dunia besar lapisan ke-8 meningkat beberapa kali lipat. Banyak potongan es mengambang yang jujur di pinggiran mulai mencair dan menyusut. Tetapi potongan es mengambang yang jujur di pusat terus membesar. Hanya akan ada satu kepingan es mengambang yang jujur yang tersisa dalam formasi Crazy Demon pada akhirnya. Jika pengaturan limitless berhasil, maka orang yang memperoleh es mengambang yang jujur ini dapat memperoleh kehidupan abadi. Karena kebenaran kehidupan abadi sudah terukir, layak bagi Lady Star Constellation Immortal Venerable. Dalam situasi yang suram seperti itu, dia bertarung satu demi satu pertempuran dan membuat pengadilan surgawi muncul sebagai pemenang. Qin Dingling terharu. Dengan orang seperti itu memimpin pengadilan surgawi, kematian kita tidak akan disesali. Duke Mei dan yang lainnya berbincang dengan gembira. Tidak ada orang lain yang lebih cocok daripada Lady Star Constellation Immortal Venerable untuk memperoleh kehidupan abadi. Dengan kepemimpinannya, pengadilan surgawi kita pasti akan menjadi eksistensi tertinggi sekali lagi. Kita akan menyatukan 5 wilayah seperti 3 dunia Gua Crazy Demon. Para abadi menantikan masa depan yang indah. Ketika pengadilan surgawi tidak memiliki seorang Immortal Venerable yang bertanggung jawab, ada tradisi untuk memiliki jalur kebijaksanaan Gu Immortal yang memimpin mereka. Pengalaman masa lalu membuktikan kepekaan sistem ini. Sekarang setelah pencipta jalur kebijaksanaan, seorang guru agung tertinggi jalur kebijaksanaan, orang nomor 1 di jalur kebijaksanaan, Star Constellation Immortal Venerable, mengendalikan pengadilan surgawi, tidak ada seorang pun di pengadilan surgawi yang keberatan. Bahkan jika Primordial Origin Immortal Venerable dan Genesis Lotus Immortal Venerable bangkit kembali, Star Constellation Immortal Venerable masih akan jauh lebih cocok daripada mereka untuk memperoleh kehidupan abadi. Di dalam pintu kehidupan dan kematian, kalian semua harus mati. Mengapa kalian masih belum mati? Spectral Soul Demon Venerable sedang duduk bersila. Pacif Ying Soul Lake hanyalah genangan air jika dibandingkan, sementara Fang Yuan dan para abadi seperti semut yang tidak berarti. Namun, kelompok semut ini membuat Spectral Soul Demon Venerable sangat marah. Bum bum bum, lengan raksasa yang tak terhitung jumlahnya menyerang semut-semut ini. Lu Weiyin, Demon Immortal Qi Jue, dan yang lainnya menggunakan semua kekuatan mereka untuk melakukan serangan balik. Mereka hanya berada di urutan kedua setelah kekuatan pertempuran tingkat puncak seperti Fang Yuan, Immortal Zombie Giant Sun, dan Star Constellation Immortal Venerable, tetapi mereka berada dalam situasi yang sangat menyedihkan di sini. Jika bukan karena Fang Yuan dan Immortal Zombie Giant Sun membantu mereka berkali-kali, beberapa dari mereka mungkin sudah binasa. Tubuh utama Spectral Soul Demon Venerable berada di peringkat 9, setelah berubah menjadi tubuh binatang jiwa dan tingkat pencapaiannya telah dinaikkan ke tingkat Grandmaster tertinggi, ia telah menjadi Dao Lord. Awalnya, seorang yang terhormat yang baru saja menjadi penguasa Dao masih belum terkalahkan, mereka harus menyempurnakan tanda Dao jalur mereka di dunia luar dan meningkatkan kekuatan mereka. Namun, kebetulan saja pintu kehidupan dan kematian ini adalah wilayah milik Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, dia telah menempatinya sejak lama. Dan pintu kehidupan dan kematian memiliki jumlah tanda Dao jalur jiwa tertinggi di dunia, bahkan Fang Yuan dan zombie abadi raksasa Sun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Fang Yuan dan zombie abadi raksasa Sun menyadari hal ini, jadi mereka bertarung sambil mencari jalan keluar. Zombie abadi raksasa Sun membuat kesimpulan dan tersenyum pahit pada Fang Yuan, ini tidak baik. Ketika Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral pergi, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral lah yang mengambil inisiatif untuk membuka jalan. Dia telah menyempurnakan pintu kehidupan dan kematian sepenuhnya dan menjadi penguasa tempat ini. Tidak mungkin bagi kita untuk pergi seperti Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Fang Yuan menatap tajam ke arah Spectral Soul Demon Venerable, siapa yang mengira Star Constellation Immortal Venerable akan mengubah Spectral Soul Demon Venerable menjadi boneka.
Giant Sun, kau harus tahu bahwa dalam 500 tahun kehidupanku sebelumnya, Spectral Soul Demon Venerable memiliki tubuh abadi yang berdaulat dan menjadi dalang terbesar di balik perang kacau 5 wilayah. Dia menyusup ke pengadilan surgawi dan menjadikan mereka boneka belaka. Sekarang, Star Constellation Immortal Venerable dapat dianggap telah membalas dendam untuk pengadilan surgawi. Zombie abadi Giant Sun serius, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Harapan kami ada padamu. Fang Yuan mengangguk, aku tahu. Aku sudah mulai menyimpulkan. Dia tahu kemana zombie abadi Giant Sun menunjuk. Dulu, ketika Renzu mencoba meninggalkan pintu kehidupan dan kematian melalui jalan kehidupan, ia menemui 3 rintangan, Gunung Danghun, Lembah Luopo, dan Sungai Arus Balik. Renzu gagal ketika ia berada di Sungai Arus Balik, jika bukan karena ini, ia bisa lolos dari pintu kehidupan dan kematian. Dan sekarang, Fang Yuan adalah dewa Gu dengan wilayah paling terpencil di surga dan bumi. Faktanya, ia memiliki Gunung Danghun, Lembah Luopo, dan Sungai Arus Balik. Selama ketiga rintangan ini digunakan untuk menciptakan jalan kehidupan, mereka dapat lolos dari pintu kehidupan dan kematian melaluinya dan kembali untuk melawan Yang Mulia Dewa Konstelasi Bintang. Fang Yuan memiliki ekspresi pahit, deduksi. Membutuhkan waktu dan petunjuk. Saya tidak memiliki petunjuk tentang jalan kehidupan ini, saya hanya memiliki rintangan ini. Dan pintu kehidupan dan kematian ini telah lama dimodifikasi oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral dan bergabung ke dalam dirinya. Ada perbedaan besar antara itu dan catatan dalam kurang dari legenda Renzu lebih besar dari. Terlebih lagi, Spectral Soul Demon Venerable tidak memiliki pikiran yang jernih. Aku perlu membagi perhatianku untuk berjaga-jaga terhadap serangannya yang gila. Zombie raksasa matahari abadi menghela napas, Spectral Soul Demon Venerable memiliki pencapaian yang mencengangkan di jalur jiwa, dia membuat pintu kehidupan dan kematian jauh lebih luar biasa dari sebelumnya. Meskipun situasinya sudah seperti ini, aku masih berharap kamu akan memberikan usaha terbaikmu. Ekspresi zombie raksasa matahari abadi tiba-tiba berubah, dia ada di sini lagi, ikuti aku. Dia tiba-tiba melemparkan altar keberuntungan bencana. Jurus pembunuh abadi, jalur cahaya emas pengubah keberuntungan. Jalur cahaya emas yang menyilaukan terbentuk seketika. Para abadi mengetahui situasinya, dengan cepat melangkah di jalur cahaya dan membiarkannya membawa mereka pergi. Pada saat berikutnya, bom jiwa yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing seukuran gunung, ditembak jatuh sambil memiliki ekor seperti kecebong. Bom jiwa kecebong raksasa meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Jalan itu berguncang hebat karena ledakan dan meredup dengan cepat. Tetapi para abadi berhasil melarikan diri dari bom jiwa. Mereka sudah menderita sekali, Shen Sang dan Demon Immortal Kijue terluka parah akibat ledakan itu. Untungnya, Shen Sang mengolah jalur manusia dan ahli dalam mengobati luka-luka ini. Ia menunjukkan keunggulan jalur manusia, menyembuhkan para dewa dengan cepat. Setelah waktu itu, setiap kali bom jiwa menyerang, Immortal Zombie Giant Sun menggunakan keberuntungan mengubah jalur cahaya keemasan dan mengusir para dewa. Langkah ini sangat mendalam, itu bisa secara paksa menciptakan rute bertahan hidup dalam situasi tanpa harapan. Binatang buas jiwa menyerang dan bom jiwa meledak di sekitar jalur cahaya, banyak dari serangan mereka saling membatalkan yang malah menjaga jalur cahaya tetap aman. Jika sebelumnya, zombie abadi raksasa Sun pasti sudah bisa lolos dengan jurus ini. Namun, pintu kehidupan dan kematian ini berbeda, sangat merepotkan, bahkan jika zombie abadi raksasa Sun menggunakan keberuntungan untuk mengubah jalur cahaya keemasan beberapa kali, dia tidak akan berhasil. Hati-hati, leluhur Laut Qi memperingatkan, setelah semua bom jiwa meledak, sungai jiwa runtuh. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya membentuk sungai hitam. Para hantu menangis dan melolong, suara-suara tragis dan marah sedikit memperlambat pikiran para abadi. Sungai jiwa itu sangat besar, meliputi ribuan mil. Para abadi tidak dapat menghindarinya, jadi mereka menggunakan segala macam metode. Untuk sesaat, mereka dibawa naik turun oleh sungai jiwa, disiksa secara fisik dan mental. Cahaya yang dalam mengelilingi dan melindungi Fang Yuan. Pelangi warna-warni mengikat para pseudo venerable lainnya, mencegah mereka hanyut. Dalam situasi berbahaya ini, begitu para pseudo venerable meninggalkan kelompok untuk beberapa waktu, mereka akan mati dengan menyedihkan. Poin pentingnya adalah jika mereka mati di sini, jiwa mereka akan digunakan oleh Spectral Soul Demon Venerable untuk mengincar orang-orang yang tersisa.
Inilah keahlian Spectral Soul Demon Venerable. Jadi, Fang Yuan dan Immortal Zombie Giant Sun membantu diri mereka sendiri dengan menyelamatkan orang-orang ini. Aku hampir tidak bisa menjaga diriku sendiri, bagaimana aku bisa dengan cepat menyimpulkan jalan hidup dalam situasi ini? Fang Yuan menunjukkan ekspresi yang sulit saat dia melihat sungai jiwa yang bergejolak. Situasinya buruk, seiring berjalannya waktu, peluang kemenangan Fang Yuan akan semakin rendah. Jika mereka tertunda lama di pintu kehidupan dan kematian, jika Star Constellation Immortal Venerable memperoleh kehidupan abadi, dia mungkin kembali untuk menghabisi mereka dengan kekuatan yang sangat meningkat. Pada saat itu, jika tidak ada peningkatan, Fang Yuan tidak hanya akan dikalahkan tetapi bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Tepat pada saat ini, di dunia besar di lapisan ke-8 Gua Setan Gila, cahaya kuning bersinar. Cahaya kuning menutupi reruntuhan. Ini adalah makam bumi surga. Cahaya kuning meletus, melesat ke langit, sebelum mengubah arah menuju pintu kehidupan dan kematian. Seorang dewa abadi muncul dalam cahaya kuning. Terkubur di dalam tanah selama 100.000 tahun. Menyikat debu dari pakaianku saat aku bangkit sekali lagi. Berharap agar semua kehidupan setara. Semoga semua makhluk hidup bersaing dalam harmoni. Setelah pembacaan, Dewa Abadi berkata, jiwa spektral, tolong buka pintunya. Bumi surga, ada di sini untuk berkunjung.